A. Pengertian sensasi, atensi atau perhatian, persepsi, serta kaitan ketiganya. Sensasi adalah tahap awal dalam penerimaan informasi, di mana alat indera menerima rangsangan dari lingkungan. Jalaluddin Rahmat 2008 menyatakan bahwa sensasi berasal dari kata sense, yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Atensi atau perhatian. Atensi adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Sumardi Suryabrata 2012 mengartikan atensi sebagai pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek tertentu. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Toha 1999 mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui berbagai indera. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam proses pemrosesan informasi. Sensasi adalah tahap awal di mana alat indera menerima rangsangan, atensi menentukan fokus individu terhadap rangsangan tertentu, memungkinkan pemilihan informasi yang relevan. Persepsi kemudian menginterpretasikan informasi yang diperhatikan, memberikan makna dan pemahaman terhadap rangsangan tersebut. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Atensi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memusatkan perhatian. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan kondisi fisik dan psikologis individu seperti tingkat kelelahan, motivasi, minat, dan kebutuhan yang dapat mempengaruhi atensi. Misalnya, seseorang yang lelah mungkin kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan karakteristik stimulus seperti intensitas, ukuran, kontras, dan kebaruan yang dapat menarik perhatian individu. Stimulus yang lebih menonjol atau berbeda dari lingkungan sekitarnya cenderung lebih mudah menarik perhatian. C. Pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Ingatan atau memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah dialami. Adapun beberapa tahap proses terbentuknya ingatan. Yang pertama itu ada penyandian. Pada penyandian ini, proses di mana informasi yang diterima diubah menjadi bentuk yang dapat disimpan dalam memori. Kemudian yang kedua itu penyimpanan. Pada penyimpanan ini, ada tahap di mana informasi yang telah disandingkan disimpan dalam memori untuk jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga itu ada pengambilan kembali, di mana pada pengambilan kembali ini proses mengakses kembali informasi yang telah disimpan saat dibutuhkan. Proses ini memungkinkan individu untuk mengingat informasi dan pengalaman masa lalu yang penting dalam proses belajar. Pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Lupa adalah suatu kondisi di mana seorang tidak dapat mengingat kembali informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatannya. Lupa merupakan bagian alami dari proses kognitif manusia dan dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi penyimpanan serta pemanggilan kembali informasi. Proses terjadinya lupa. Lupa dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu interferensi. Lupa dapat terjadi karena adanya gangguan antara informasi baru dan informasi lama. Interferensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama proaktif, yaitu informasi lama menghambat pengingatan informasi baru. Misalnya, seseorang yang sudah terbiasa menggunakan kata sandi lama mungkin mengalami kesulitan mengingat kata sandi baru. Yang kedua, retroaktif. Informasi baru menyebabkan seseorang sulit mengingat informasi lama. Misalnya, setelah mempelajari rumus baru dalam matematika, siswa mungkin lupa rumus lama yang telah mereka pelajari sebelumnya. Alasan yang kedua yaitu keterlambatan pengulangan. Jika suatu informasi tidak sering diulang untuk dipraktikkan, maka otak akan menganggapnya kurang penting dan cenderung melupakan informasi tersebut. Inilah alasan mengapa siswa yang tidak mengulang materi pelajaran sering kali kesulitan mengingatnya saat ujian. Yang ketiga yaitu kondisi fisik dan psikologis. Faktor-faktor seperti kelelahan, stres, kecemasan, kurang tidur, atau gangguan kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam menyimpan dan mengingat informasi. Misalnya, seseorang yang sedang stres karena banyak tugas mungkin mengalami kesulitan mengingat detail informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Materi yang terakhir yaitu upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik.
Agar informasi yang diberikan kepada siswa dapat tersimpan dengan baik dalam memori jangka panjang, pendidik perlu menerapkan strategi yang mendukung proses belajar mereka. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan atensi atau perhatian. Pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk memastikan siswa tetap fokus. Misalnya, penggunaan alat peraga, permainan edukatif, atau diskusi kelompok dapat membantu siswa lebih memperhatikan materi yang diajarkan. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Ketika materi pelajaran dikaitkan dengan pengalaman pribadi siswa, informasi menjadi lebih bermakna dan lebih mudah diingat. Contohnya, saat mengajarkan konsep matematika tentang pecahan, guru dapat mengajak siswa mempraktikkan dengan membagi kue atau pizza menjadi beberapa bagian. Yang ketiga yaitu pengulangan dan latihan. Semakin sering suatu informasi diulang dan dipraktikkan, semakin kuat ingatan siswa terhadap informasi tersebut. Pendidik dapat memberikan latihan berkala, kuis, atau tugas praktik untuk membantu memperkuat memori siswa terhadap materi pelajaran. Yang keempat yaitu menggunakan media pembelajaran yang variatif. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami dengan melihat gambar atau visual, ada yang mendengar penjelasan atau auditori, atau melakukan aktivitas langsung, yaitu kinestetik. Oleh karena itu, pendidik perlu menggunakan berbagai media seperti video, diagram, presentasi, atau eksperimen langsung agar informasi lebih mudah dipahami oleh semua siswa. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Upaya balik yang jelas dan membangun dapat membantu siswa memahami kesalahan mereka dan memperbaikinya. Pendidik dapat memberikan komentar positif, saran perbaikan, serta dorongan agar siswa lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar.